teman-teman, perkenalkan nama saya Jusni Laik Pakiding, kelas A11. Kali ini saya akan menceritakan tentang asal-usul nama Pulau Irian dari Provinsi Papua yang terletak di ujung timur Indonesia. Oke, langsung saja kita simak ceritanya. Biak Numfor merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Papua, terkenal dengan pantai dan wisata selam yang indah. Menurut cerita rakyat, nama Pulau Irian bermula dari kabupaten ini. Dahulu kala, di sebuah desa Sopen Kabupaten Biak Numfor, ada sebuah keluarga yang memiliki beberapa anak. Salah satu anak itu bernama Manana Makardi. Namun, di sekujur tubuh Manana Makardi dipenuhi penyakit kudis. Ih, bau! Teman-teman, jangan mendekat-dekat dia. Bau! Maaf. Teman-temannya selalu mencemooh Manana Makardi. Tidak ada seorang pun yang mau bermain dengannya. Di rumah, saudara Manana Makardi juga tidak mau bermain dengannya. Mereka malah mengusirnya dari rumah. Manana Makardi semakin sedih, akan tetapi dia tidak punya pilihan. Dialah yang harus menyingkir. Ia pun pergi ke arah timur hingga bertemu dengan sebuah perahu yang sedang terdampar. Dengan perahu itu, ia mengarungi lautan. Lama berlayar sendiri, Manana Makardi pun mendarat di sebuah pulau yang banyak ditumbuhi pohon sagu dan pohon kelapa. Ia pun memutuskan untuk tinggal di pulau itu. Setiap hari, Manana Makardi mengolah pohon sagu sampai menjadi tepung sagu, dan dari tepung sagu ini, Manana Makardi mengolahnya menjadi makanan. Selain itu, Manana Makardi juga menyadap nira kelapa. Suatu sore, Manana Makardi terkejut lantaran bambu yang dipakai menyadap air nira tiba-tiba kosong. Ia pun kesal sekali. Dia pun memanjat pohon kelapa untuk menunggu pencuri air nira. Namun, hingga larut malam, si pencuri tak kunjung datang. Hingga menjelang pagi, ketika Manana Makardi sedang berpura-pura tidur di pohon kelapa, sesuatu yang bersinar dari langit mendekatinya. Melihat itu, Manana Makardi segera menangkapnya. "Siapa kau?" Aku adalah Sampan si bintang pagi. Tolong lepaskan aku. Matahari hampir terbit. Tolong." Tidak bisa. Jika kau ingin kulepaskan, maka berjanjilah untuk mengabulkan permintaanku. Sebutkan saja, aku akan memenuhi permintaanmu. Sembuhkan penyakitku dan berikan aku istri yang cantik. Manana Makardi melaksanakan saran Sampan. Ia menuju pantai yang banyak ditumbuhi pohon bintanggur. Di pantai itu juga banyak gadis-gadis yang sedang mandi. Namun, ia tidak tertarik, sehingga di suatu sore, ia melihat gadis yang sangat cantik mandi di pantai. Karena terpesona, ia lantas memanjat pohon bitanggur dan melempar buah bitanggur ke gadis tersebut. Gadis cantik bernama Insoraki, putri dari kepala suku dari kampung Meukundi. Ia sudah membuang buah bitanggur yang mengenainya jauh-jauh, tetapi buah itu tetap kembali kepadanya.
tidak beberapa lama, Insoraki mengalami hal yang sangat mengejutkan. Perutnya membesar seperti orang hamil. Orang tua dan segenap warga kampung Meukbundi gempar dan heran-heran. Bagaimana mungkin Insoraki yang belum bersuami itu hamil? Mereka tidak percaya sebab Insoraki dikenal sebagai gadis yang baik akhlaknya. Selang 9 bulan kemudian, Insoraki pun melahirkan seorang bayi laki-laki. Keanehan kembali terjadi. Warga Meukbundi melihat bayi itu tidak menangis ketika baru lahir. Insoraki menggelar pesta dan menamai bayinya Konori. Manana Makardi datang menghadiri pesta tersebut. Ketika mendapati Manana Makardi, bayi Konori mendadak berteriak-teriak, "Ayah! Ayah!" Orang-orang semakin terperanjat saat Konori menjelaskan bahwa lelaki berpenyakit kudis di seluruh tubuhnya itu adalah ayahnya. Manana Makardi akhirnya menetap di kampung Meukbundi. Namun, kepala suku dan warga desa meninggalkan desa karena tidak tahan dengan bau busuk dari tubuh Manana Makardi. Mereka sangat jijik dengan tubuh Manana Makardi. Kampung Meukbundi pun akhirnya sepi dan hanya dihuni oleh Manana Makardi, Insoraki, dan Konori. Manana Makardi merasa sangat sedih dengan kenyataan itu. Akhirnya, ia pun pergi menagih janji sampan. Dari sampan, ia mendapatkan petunjuk untuk menyembuhkan penyakitnya. Manana Makardi pun membakar kayu-kayu kering. Insoraki bingung dengan perbuatan suaminya itu. Untuk apa kau membakar kayu-kayu ini, suamiku? Tenang dan menjauhlah. Kau akan melihatnya nanti. Setelah api membesar, Manana Makardi lewat di tengah-tengah api besar yang menyala-nyala. Ajaib! Manana Makardi keluar dengan tubuh yang bersih dari penyakit kudis dan wajah yang sangat tampan. Insoraki takjub dan bahagia melihat perubahan suaminya. Sejak peristiwa tersebut, Manana Makardi mempunyai berbagai kesaktian. Manana Makardi lantas menyebut dirinya Mas Renkoreri, yang berarti laki yang suci. Manana Makardi kemudian mengajak anak dan istrinya melayari laut luas. Mereka mendarat di Pulau Numfor, tempatnya di Mandori, dan berdiam di situ. Cuaca Mandori di pagi hari diselimuti kabut tebal, namun ketika matahari terbit berubah menjadi hangat, kemudian menjadi panas. Jika mendapat cuaca yang panas, maka Konori berteriak-teriak memanggil ayahnya. "Ayah, Irian, Irian!" Sejak saat itu, wilayah daratan luas di seberang Mandori disebut dengan Irian. Nama dalam bahasa Biak berarti tanah yang panas. Namun, ada juga yang menamai sinar matahari dengan menghalangi kabut di laut. Daratan tersebut kini bernama Papua, yang berasal dari kata Sukti Papua, yang artinya tanah di bawah matahari terbenam. Sebab orang Biak melihat tanah Papua di sebelah barat seperti tempat matahari terbenam.
Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini yaitu, yang pertama, janganlah melupakan asal-usulmu. Meskipun suatu saat engkau sukses di negeri orang, ingatlah Indonesia adalah tanah kelahiranmu. Kemudian yang kedua, jangan karena kekurangan orang lain kita menyakiti orang tersebut. Bayangkan jika kondisi itu terjadi pada diri kita. Pasti kita akan merasa sangat sedih jika terus dihina dan dijauhi oleh semua orang. Oleh karena itu, marilah kita saling menghargai satu dengan yang lain. Sekian dari cerita yang saya sampaikan. Kiranya cerita ini dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.